wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Mahalia Safira dengan NIM 230413100551 dari kelas B, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, pada video ini saya akan menganalisis sebuah video podcast dari salah satu channel YouTube seorang podcasting, Dr. Indrawan Nugroho, terkait komunikasi interpersonal dengan judul podcast Obat Malas Generasi Z. Baiklah, sebelum lanjut menganalisis pada video podcast tersebut, kita harus mengetahui dulu apa sih komunikasi interpersonal itu? Jadi, komunikasi interpersonal itu sendiri ialah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, baik secara tatap muka maupun melalui telepon. Komunikasi ini melibatkan proses saling berbagi informasi, pikiran, maupun perasaan. Pada video podcast ini terdapat dua orang yang melakukan komunikasi, yakni Dr. Indrawan Nugroho sebagai seorang podcasting dan seorang audiens yakni Vera Feriska Ariananda. Berikut analisis dari video podcast Obat Malas pada Generasi Z. Masa depan Indonesia bergantung pada generasi mudanya. Dan sayangnya Gen Z saat ini kerap kali diidentikan dengan generasi yang nggak mau susah, ingin yang instan, dan juga lembek, dikit-dikit healing. Nah, terus gimana dong? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Di podcast ini kita akan obrolin jawabannya bareng Vero Feriska, Direktur Eksekutif dari Pijar Foundation, lembaga non-pemerintah yang fokus pada pengembangan anak muda untuk masa depan Indonesia. Yuk kita simak. Mas Vero, terima kasih banget waktunya bisa main ke sini. Thank you Mas Indrawan, akhirnya bisa main ke sini juga. Alhamdulillah. Keren studionya. Thank you. Dapat dilihat pada detik pertama terdapat bentuk komunikasi interpersonal, yakni berupa timbal balik atau feedback yang merujuk pada respon atau reaksi yang diberikan oleh penerima pesan. Di mana pada bagian itu dapat dilihat ketika seorang Dr. Indrawan mengungkapkan rasa terima kasih. Mas Vero, terima kasih banget waktunya bisa main ke sini. Terima kasih banget. Kemudian seorang audiens Vera Feriska memberikan respon dengan menggunakan gerakan fisik, yakni menganggukkan kepala. Thank you Mas Indrawan, akhirnya bisa main ke sini juga. Alhamdulillah. Keren studionya. Itu merupakan salah satu bentuk komunikasi interpersonal yang menunjukkan atas rasa penghargaan terima kasih. Problem dia kan lebih kompleks kayak gitu. Jadi kita harus juga selain ngajarin dia fundamentalnya, ajarin dia penggunaan toolsnya, habis itu harus beri dia challenge sehingga dia bisa solving problems yang lebih kompleks dibandingkan problem yang saya dapetin waktu kuliah dulu. Iya. Gitu. Makanya kalau Adanya nada suara dan intonasi, di mana nada suara seorang Dr. Indrawan Nugroho yang empatik dan bersemangat bisa menambah kedalaman pesan yang disampaikan, sehingga audiens merasa lebih terhubung dan mudah dipahami. Thank you, Mas. Thank you so much. Thank you. Baiklah, pada bagian ini dapat dilihat bahwa terdapat bentuk komunikasi interpersonal yakni afeksi. Afeksi adalah keinginan untuk memberi atau mendapatkan kasih sayang. Nah, pada bagian ini, di video podcast tersebut, bahwasanya dapat dilihat adanya proses timbal balik atau feedback yang merujuk pada respon atau reaksi yang diberikan oleh seorang penerima pesan. Kita berpikir bahwa kayaknya ada suatu energi berlebih dari para profesional seperti kita yang merasa bahwa kita udah melihat dunia dan kita ingin menciptakan perubahan yang sistemik di Indonesia, dan ternyata nggak cuma saya doang, ada beberapa orang. Kita bikin bareng, jadilah Pijar Foundation. Jadi berangkat dari suatu kegelisahan bahwa kerja itu tujuannya apa sih? Yaitu tujuannya kan purpose. Purpose-nya untuk siapa sih? Jangan untuk diri kita sendiri, tapi untuk dunia. Pertanyaan berikutnya adalah gimana kita bisa bikin lebih sistemik. Nah, Pijar Foundation sih waktu itu jadi jawabannya sih sebenarnya gitu. Wow. Nah, pada bagian ini, seorang Vera Feriska mengatakan, "Gak cuma saya doang." Dan ternyata nggak cuma saya doang. Ada beberapa orang, kita bikin bareng, jadilah Pijar Foundation. Artinya, Vera Feriska menyatakan bahwasannya hal yang dialaminya itu juga dialami oleh kelompok lainnya. Gini, bahwa zaman saya kuliah, saya itu kalau belajar itu dari dosen, ya kan? Dan namanya dosen, punya kecenderungan mengajarkannya teori. Nggak salah, tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa yang namanya teori pasti kan terlambat dibandingkan inovasi. Inovasinya kejadian dulu, kemudian dibahas, ditulis, diajarkan. Ya kan? Butuh perambatan dari inovasi terjadi sampai
teori itu diajarkan 2, 3, sampai 5 tahun. Artinya apa yang saya pelajari di kampus pasti terlambat 5 tahun. Dan yang kita lakukan, kita balik, Mas. Jadi kita bawa industrinya, kita bawa perusahaannya untuk ngajar di kampus. Di Indonesia kan ada 4.700 kampus di seluruh Indonesia. Nggak mungkin nih semua korporasi ini disuruh untuk ngajar satu-satu. Nah, akhirnya kita bikin satu platform aja, digital gitu, udah dipakai 45.000 users, di mana perusahaan, apapun itu, nggak perlu sebut namanya, tapi sekarang kita udah punya 88 mitra, mereka mewajibkan karyawannya ngajar di tempatnya kita. Kemudian terdapat Ayu. Ayu ini yakni menjadikan orang lain lebih dari suatu objek dan memerlukan adanya feedback serta membutuhkan satu sama lain. Nah, pada bagian ini, Ayu itu interaksi yang melibatkan dari satu pihak dengan feedback. Di mana dijelaskan bahwasannya perubahan pendidikan yang mengedepankan inovasi sangat penting. Ini menunjukkan adanya feedback dalam pendidikan. Kemudian terdapat gaya kelekatan, yakni ketergantungan emosional dan kecemasan. Di JAR itu kita percaya dua hal ini penting, tapi belajarnya dari siapa? Belajarnya harus dari expert dan para praktisi yang sudah makan asam garamnya. Misalnya mau belajar bikin podcast, ya belajarnya ya dari Mas Indrawan yang udah bikin podcast secara canggih dan ngerti gimana caranya nge-grow audience. Jadi basically mentor atau expert itu akan memperpendek jarak dan waktu. Mentor atau expert itu akan memperpendek jarak dan waktu. Memperpendek jarak dan waktu untuk menuju expertise yang dimau. Di mana terdapat adanya bentuk kecemasan pada generasi sekarang ini. Ia menjelaskan bahwasannya sekarang menyadari bahwa kehidupan sekarang sering dipenuhi dengan tekanan. Itu adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Oke, persaingan kita di 2030 itu ternyata tidak cuma sesama anak bangsa, tetapi juga sesama manusia di berbagai negara, tetapi juga sama mesin. Itu harus kita sadari. Ada pesaing baru namanya mesin ya? Mesin, pesaing barunya di situ. Artinya apa? Jangan manja, karena pekerjaan-pekerjaan yang seperti misalnya ya, sosial media aja, nulis caption gitu, sekarang udah bisa di-automate. Bikin gambar, sekarang udah bisa di-automate. Artinya apa? Kalau kita hanya bisanya itu-itu aja, the machine will take our job. Ya kan? Ini problemnya Mas yang paling mengerikan. Dan saya paling nggak bisa tidur kalau malam. Artinya, ini lulusan yang ratusan juta ini dari sekolah-sekolah, institusi, dan juga akademi ini mau kemana? Gitu kan? Jadi itu yang paling mengerikan buat saya sih. Nah, hal ini menunjukkan adanya kecemasan dan tantangan emosional yang harus dihadapi oleh generasi muda sekarang ini. Anak-anak Gen Z ini akan dihadapkan pada kenyataan bahwa, hey, jangan lagi berpikir jadi karyawan menurut saya. Karena pekerjaan-pekerjaan akan banyak diambil oleh mesin. Maka mereka harus switching ke entrepreneurship. Dan itu the real battle. Nah, di sini juga terdapat bentuk komunikasi persuasif. Dalam podcast ini mengandung elemen komunikasi persuasif. Hey, jangan lagi berpikir jadi karyawan menurut saya. Karena pekerjaan-pekerjaan akan banyak diambil oleh mesin. Maka mereka harus switching ke entrepreneurship. Di mana seorang dokter Indrawan ini berusaha membujuk audiens untuk melakukan perubahan atau meningkatkan pola pikir mereka. Kemudian juga terdapat komunikasi motivasi. Ini merupakan salah satu elemen penting dari podcast ini, yakni penggunaan komunikasi motivasi. Merdeka kenapa? Karena motivasi anak Indonesia dalam belajar itu tuh bisa dibilang perlu ditingkatkan, tetapi cara masuknya adalah lewat yaitu kewajiban SKS. Kalau ini mata kuliah yang kita bikin ini nggak jadi SKS, nggak ada yang mau pakai, Mas. Tapi karena apa yang kita bikin di Bijar Foundation ini di-recognize sebagai SKS, sebagai kuliah, maka anak kalau masuk ke sini dapat nilai, mereka bisa masuk ke transkrip. Wah, bisa ya, udah gue masuk. Itu entry point-nya dulu. Nah, terus kemudian ketika masuk, caranya adalah menunjukkan ke mereka betapa mengerikannya masa depan dan betapa jauhnya gap pengetahuan yang mereka punya dengan apa yang dimiliki oleh dunia nyata. Itu yang kita lakukan. Jadi kita sengaja nunjukin ke muka mereka bahwa, hey, dunia udah sampai sini loh. Kamu baru sampai sini. Dan kalau kamu tidak menutup gap ini, kamu nggak bisa jadi apa-apa. Jadi orang mau berubah, Mas, kalau ada hope dan ada fear kan. Jadi hope-nya kita kasih, fear-nya kita tunjukin. Itu yang kita bisa lakukan. Di mana mereka berusaha untuk membangkitkan semangat audiens untuk tidak hanya memahami masalah mereka, tetapi juga untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam mengatasi rasa malas. Kemudian, ada pun analisis kultur dan psikologis, yakni pengaruh lingkungan dan perubahan sosial. Ya. Why? Ada beberapa faktor sih menurut saya. Yang pertama jelas lingkungan pergaulan itu mempengaruhi ya.
Lingkungan pergaulan itu mempengaruhi ya. Dalam arti adalah dengan siapa mereka bergaul akan menentukan cara pikir mereka, menentukan cara bersikap dan bertindaknya mereka. Kedua adalah lingkungan mereka bergaul berarti menentukan benchmark mereka kan. Oh, gue pengen jadi apa? Kalau kita misalnya kita punya bapak yang bapak kita pilot, saya mau dong kayak bapak saya. Karena ada benchmark gitu kan. Bapak kita misalnya startup founder, saya mau dong kayak bapak saya dan seterusnya. Tapi yang ketiga adalah lingkungan lagi, yaitu adalah informasi yang mereka consume. Dan Gen Z ini kan adalah orang-orang yang peduli sebenarnya karena mereka so exposed to information sehingga hal-hal seperti climate change, terus kemudian hal seperti lingkungan, sosial, politik, mereka jadi aware gitu loh. Dan akhirnya, oh my god, dunia kita nggak lagi baik-baik aja, we have to do something. Akhirnya kegelisahan itu ditambah lingkungan mereka, ditambah benchmark mereka, membuat mereka lebih driven. Sehingga ada yang lebih driven dari yang lain tergantung menurut saya sih lingkungan dan juga informasi yang mereka terima. Itu akan membentuk itu akan membentuk urgency dan juga langkah yang akan mereka ambil untuk hidup mereka ke depan sih, gitu. Dimana di sana dijelaskan bahwa setiap generasi itu adalah produk dari zamannya masing-masing yang mengacu bagaimana faktor kultural dan psikologis itu membentuk pandangan hidup dan cara berpikir pada setiap individu. Menurut saya kasih kepercayaan itu jangan yang gede dulu, yang kecil dulu minimal misalnya. Besok ada company retreat, ada outing nih. Kamu ya yang jadi ketua panitia, itu kan kalaupun gagal ya gagalnya internal. Lihat, bersungguh-sungguh nggak dia, deliver nggak? Oh, deliver nih, naikin lagi. Besok nih ada klien mau datang nih, tolong kamu yang nge-host ya. Naik lagi. Kasih kepercayaan, tapi mulai dari yang kecil dulu, Mas. Tapi selain kasih kepercayaan dan tantangan, kasih resource juga. Nah, di sana mereka memberikan dorongan kepada audiens untuk mengambil tindakan kecil namun berarti, seperti menyusun jadwal harian ataupun menetapkan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi rasa malas pada generasi Z sekarang ini. Baiklah, demikian penjelasan yang dapat saya analisis pada video podcast Obat Malas Generasi Z. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, meskipun pada podcast tersebut lebih bersifat komunikasi satu arah, ada banyak bentuk komunikasi interpersonal yang bisa diidentifikasi, seperti komunikasi verbal maupun nonverbal, komunikasi empatik maupun persuasif. Semua ini bekerja sama untuk menciptakan komunikasi yang efektif, yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun hubungan dengan audiens dan memotivasi mereka untuk bertindak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.